Nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah suri tauladan kita. Namun bagaimana kita akan meneladani beliau, jika kita tidak mengetahui siapa beliau? Pepatah Indonesia mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Beliau merupakan manusia paling istimewa yang diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari keluarga terbaik dari Arab. Beliau pula lahir dari silsilah atau nasab keluarga yang paling mulia. Bahkan, garis nasabnya sangat mulia hingga kepada Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Manusia yang banyak menjadi panutan umat Islam ini memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Sebagai seorang muslim yang sudah seharusnya mencintai dan menjadikannya suri tauladan, seperti tidak lengkap jika kita tidak mengenal silsilah keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada Senin, 12 Rabiul Awal pada 571 Masehi atau dikenal sebagai Tahun Gajah dan merupakan anak tunggal dari seorang ayah bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang kakek dari ayah bernama Abdul Muthalib dan nenek yang bernama Fatimah binti Amr bin Aid bin Imran bin Mahzum. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ia memiliki seorang ibu asuh bernama Barakah al-Habsyiyah atau dikenal sebagai Ummu Aiman. Beliau, Ummu Aiman, adalah termasuk ahli baitku. Beliau juga bersabda, Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku. Hadis riwayat Al-Hakim. Selain memiliki ibu asuh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pula mempunyai dua ibu susu, yaitu Suwaibah dan Halimah binti Abu Zuaib as-Sadiyah. Adapun nasab, beliau adalah anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusyai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai di sini, tidak ada perbedaan di antara para ulama. Adnan dipastikan merupakan keturunan Nabi Ismail, namun para ulama berselisih pendapat mengenai silsilah nasab dari Adnan hingga Nabi Ismail. Paman dan bibi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman-paman beliau adalah Abbas, Abdullah, Hamzah, Abu Talib, Az-Zubair, Al-Harits, Hajjal, Al-Mukawim, Dirar, dan Abu Lahab. Dari nama-nama tersebut, yang menjumpai kenabian berjumlah 4 orang yaitu Hamzah, Abu Lahab, Abu Talib, dan Abbas. Yang beriman kepada Nabi hanya 2 yaitu Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhuma. Sedangkan Abu Talib dan Abu Lahab tetap di atas agama nenek moyang mereka. Sementara bibi-bibi beliau adalah Safiyah Ummu Az-Zubair bin Al-Awam, Atikah, Barah, Arwah, Umaymah, Ummu Hakim Al-Baidah. Hanya Safiyah saja yang beriman kepada Nabi. Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi keistimewaan dengan banyak istri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu waktu dibolehkan memiliki istri lebih dari 4. Hal ini untuk menunjukkan mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan 9 istri. Namun beliau memiliki istri yang lain. Adapun istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebut dengan Ummahatul Mukminin, ibunya orang beriman, yang rajih, pendapat terkuat, ada 11 istri. Pertama, 6 istri dari Quraisy. Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, Ummu Salamah binti Abu Umayyah, Saudah binti Zamah. Kedua, 4 dari kalangan Arab. Zainab binti Huzaimah, Zainab binti Jahsi, Maimunah binti Al-Harits, Juwairiyah binti Al-Harits,
Ketiga, satu istri dari Bani Israel yaitu Safiyah binti Huyai. Putra-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita mengenal semua anak-anak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjumlah 7 orang. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tarikh Al-Hawadits wa Al-Ahwal An-Nabawiyah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. 1. Al-Qasim, seorang laki-laki anak pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilahirkan dan meninggal sebelum masuk masa kenabian, masa mulai turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika meninggal ia masih berusia 2 tahun. 2. Abdullah, putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut juga Et-Tayyib dan Et-Tahir. Ada pula yang berpendapat bahwa nama lainnya adalah Et-Tayyib bukan Et-Tahir. Mengenai kelahirannya ada yang berpendapat bahwa ia lahir ketika telah masuk masa kenabian, tetapi ada pula yang mengatakan kalau ia tak pernah menemui masa kenabian. 3. Zainab, anak perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tertua, melahirkan anak yang bernama Ali dan Yahya yang keduanya meninggal waktu masih kecil. 4. Ruqayyah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diperistri oleh Utsman bin Affan. Beliau melahirkan seorang anak yang bernama Abdullah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wafat pada hari ketika Zaid bin Haritsah menyampaikan berita gembira tentang kemenangan kaum muslimin dalam pertempuran Badar. 5. Ummu Kulsum, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dinikahi Utsman bin Affan setelah saudarinya, Ruqayyah, wafat. Ummu Kulsum wafat pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah tanpa memiliki anak. 6. Fatimah, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diperistri oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau melahirkan anak yang bernama Hasan, Husain, Muhsin, Ruqayyah, Zainab dan Ummu Kulsum. Adapun Muhsin dan Ummu Kulsum meninggal waktu masih kecil. 7. Ibrahim, putra Rasulullah yang meninggal saat berumur 70 malam, ada pula yang mengatakan saat berusia 7 bulan dan yang lain berpendapat berumur 8 bulan. Putra-putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bernama Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah dilahirkan di Makkah oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Semua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami masa kenabian, masuk Islam dan turut berhijrah ke Madinah. Adapun Ibrahim dilahirkan di Madinah oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bernama Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir. Semua anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal saat beliau masih hidup, kecuali Fatimah yang wafat paling akhir, yakni 7 bulan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa semua putra Nabi diwafatkan masih kecil? Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, putra-putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim, semuanya meninggal ketika masih kecil, sehingga keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diteruskan lewat anak perempuan beliau. Mengapa bukan dari anak laki-lakinya dan mengapa pula mereka diwafatkan sewaktu masih kecil? Ini karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditetapkan sebagai Nabi terakhir sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 40 yang artinya, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para Nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu seandainya putra-putra beliau tumbuh dewasa, maka mereka hanya akan menjadi orang biasa dan tidak akan mungkin menjadi nabi, padahal nabi-nabi yang lain mempunyai putra-putra yang juga menjadi nabi, seperti Nabi Ibrahim yang punya anak Nabi Ismail dan Nabi Ishak, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman.
Untuk itulah Allah mewafatkan putra-putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kehormatan dan keutamaan beliau sebagai pemimpin penghulu para nabi dan rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tetap terjaga. Walhasil, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diteruskan oleh anak perempuan beliau, karena orang perempuan tidak pernah menjadi nabi. Demikian sirah nabawiyah tentang nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat.